penyedia jasa sendiri, Pak, dengan adanya proses panjang ini? Ya, yang pertama efek yang nyata bagi kami adalah sejak diberlakukan pada bulan April kemarin itu si permen ini, kita job order itu majikan user, calon-calon user belum tahu dengan sistem ini. Dia hanya dikasih link untuk meregistrasi by system, mereka belum tahu lagi. Jadi membutuh waktu yang panjang itu. Nah, waktu yang panjang ini sementara user-user itu pada bulan Juni, terutama Juni kemarin kita tutup ya, sementara oleh pemerintah Indonesia banyak para majikan itu user itu lari kepada negara Bangladesh sama Nepal gitu. Jadi kompetitor berat kita kan Bangladesh, Nepal, Myanmar untuk yang formal ya. Jadi sehingga ini salah satu ya fakta ya. Maksud dari pemerintah tadi disampaikan Pak Bayu itu bagus. Kita juga P3MI mendukung dengan sistem itu. Cuman kita minta sempurnakan dulu, lancar dulu sistem itu baru diterapkan. Nah, ini kan belum sempurna sudah diterapkan. Itu ya jadi komplain kami gitu. Jadi kita menyambut baik itu sistem itu, kita menyambut baik bahwa kita tidak banyak interaksi secara langsung. Kita tidak perlu lagi datang ke kedutaan, cukup dari Indonesia bisa jadi job order. Kalau dulu kita harus datang. Jadi banyak manfaatnya sebetulnya. Tetapi persoalannya adalah sistem ini belum berjalan dengan baik, sudah diuji coba gitu. Itu aja persoalannya. Baik, Bu Rina, ini tahapan proses awal tadi disampaikan oleh Pak Bayu itu berada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Betul. Untuk tahap awal ini bagaimana proses yang kita lakukan, Bu, untuk pengiriman PMI ini? Di Kabupaten Kota kan sudah terbentuk yang namanya Sisko TKLN ya. Jadi di situ nanti ada proses pendataan ya, masuk di Sisko untuk calon TKI yang akan berangkat. Sudah terdaftar di Sisko. Jadi semua sistem kan sekarang upayanya untuk semua proses dan prosedur lalu secara online, sehingga memudahkan juga. Itu yang dimasukkan Mas Bayu tadi, seperti dengan tujuan dengan aplikasi yang baru itu juga kan demikian. Jadi satu sistem untuk pendataan yang jelas, sehingga keselamatan calon PMI kita di luar negeri juga terjamin. Jadi setelah dari Sisko baru nanti akan dilanjutkan dengan proses-proses lainnya gitu. Kami di provinsi mengawasi pelaksanaan tersebut kan ada laporan secara berkala dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota kepada kami. Namun di akhirnya nanti juga ada legalisasi perjanjian kerja di Dinas Provinsi. Itu yang dari PMI yang akan dikirim oleh P3MI itu nanti perjanjiannya kami legalisasi dan kami data kembali. Gitu. Berarti itu sudah berjalan di Kabupaten Kota ya, Bu? Sudah, ada Siskonya, sudah terbentuk di masing-masing Kabupaten Kota. PMI kita yang banyak itu dari Kabupaten Kota mana itu, Bu? Hampir merata ya, tapi banyak juga dari pesisir selatan, Kabupaten 50 Kota itu juga banyak. Tenaga profesi apa tuh? Kalau untuk ke Malaysia khususnya kita kan banyaknya untuk di industri di sana ya. Jadi level operator ya Pak? Operator. Sekarang juga terbuka kesempatan untuk bidang kesehatan, untuk caregiver. Itu banyak dari kabupaten merata lah, karena sekarang banyak sekali sekolah kesehatan yang berdiri di Sumatera Barat. Namun mungkin lebih banyak ke Jepang ya, Mas Bayu ya. Jepang. Jadi itu sekarang peluang baru, Mas Bayu dari BP2MI ada program G2G-nya. Itu juga sudah kerjasama dengan UPTP, Balai Pelatihan Vokasi dan Aktivitas Padang. Itu salah satu unit BLK dulu kita sebut. Salah satu unit pelatihan yang merupakan UPTP pusat. Itu sudah ada kerjasama, pelatihan bahasanya dilakukan di sana. Karena G2G ini mungkin lebih aman ya Mas Bayu ya. Jadi sudah ada perjanjian kerjasama antara government to government untuk penempatan. Tahun ini ada 13 yang berangkat. 13 orang yang sudah berangkat melalui program G2G. G2G dari Sumatera Barat. Dia bergabung dengan seluruh yang direkrut dari seluruh Indonesia sih. Jadi ya, seperti itu datanya. Baik. Pak Bayu, untuk sampai saat ini Pak, sampai Agustus ini sudah berapa PMI yang kita kirimkan, katakanlah untuk sekarang ini ke Malaysia dulu? Kalau untuk ke negara Malaysia, sampai dengan hari ini ada 138 orang yang sudah kami lakukan selesai OPP atau orientasi pra pemberangkatan. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi ke negara Jepang dan lain-lain melalui skema mandiri, itu sudah ada 92 orang. 92 orang. 92 orang. Kapan kita berangkatkan itu Pak? Itu sudah berangkat. Oh sudah berangkat yang G2G itu program G2G. Kalau G2G itu 13.
Kalau yang G2G itu berangkat bulan Juni kemarin. Oh, bulan Juni kemarin. Itu sama, periodenya sama, maksudnya batas waktunya sama? Oh beda, jadi di BP2MI sendiri itu memiliki 5 skema penempatan. Jadi yang pertama adalah skema G2G, program G2G yaitu adalah kerjasama antar negara. Kemudian yang kedua adalah program G2P, ya, government to private, ya kan, negara dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Kemudian ada yang namanya P2P. Nah inilah private to private yang dilakukan oleh teman-teman Abjati. Iya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Di mana itu biasanya perusahaan yang ada di Indonesia nanti bisa mengirimkan tenaganya untuk bisa bekerja di luar negeri. Yang sudah dilakukan itu dengan oleh Wika biasa, yang sudah pernah melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima itu adalah dengan skema mandiri. Skema mandiri yang tadi saya sampaikan bahwa untuk negara Jepang itu melalui skema SSW. Ya kan, SSW. Nah itu mereka artinya mendaftar sendiri. Ketika seseorang calon PMI itu sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan syarat yang diminta oleh negara penempatan, mereka bisa mendaftarkan job atau lowongan pekerjaan itu sendiri secara mandiri. Kemudian setelah mereka diterima dan mendapatkan legal standing dari perusahaan, mereka bisa langsung meminta ID pekerja ke dinas kabupaten kota ataupun ke kantor BP2MI di seluruh provinsi seperti itu. Dan mereka berangkat pun sendiri. Nah, karena memang biasanya kalau program mandiri itu sudah ada ikatan kontrak dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, nanti biasanya mereka juga berangkat dibiayai oleh perusahaan tersebut. Baik, Pak Ujang, sejak dibukanya pengiriman PMI kita ini ke luar negeri itu banyak permintaan ya Pak ya, dari Malaysia. Itu ada berapa Pak sampai sekarang permintaan yang masuk Pak? Kalau di kami sendiri di PT3MB, PT Andalan Mitra Prestasi sudah ada untuk formal itu 1.202 permintaan yang dalam proses pemberangkatan orientasi ya, itu ada lebih kurang 300 orang. Dalam proses penyiapan dokumen itu ada sekitar 500 orang itu. Nah itu yang satu PMI ya, mungkin kalau digabungkan dengan teman-teman PG3MI mungkin sudah mencapai mendekati 2.000 mungkin. Jadi artinya Pak, pasca pandemi kemarin itu bahwa khususnya Malaysia formal ya, permintaannya luar biasa, tinggi sekali gitu. Jadi kita membutuhkan banyak calon gitu, khusus untuk sektor elektronik. Bahkan sekarang kita juga ada merekrut untuk yang skill ya, skill untuk di bidang elektronik juga gitu. Kita merekrut dari universitas ya, dari Universitas Andalas ya, dari UNP juga kita ada merekrut dari universitas juga gitu. Berarti permintaan itu banyak ya Pak Ujang ya. Tapi bagaimana nanti dari kitanya untuk bisa memenuhi itu semua? Ya, permintaan cukup tinggi, cuman penempatan boleh saya katakan itu akan mulai stabil insya Allah dalam waktu dekat ini di awal September ini, harapan kami seperti itu. Kemarin Indonesia yang menyetopkan di bulan Juli sampai Agustus, kemudian sekarang sampai 1 September Malaysia, bahwa yang baru ya, permohonan baru itu ditunda dulu kan, karena mereka seperti disampaikan tadi ada MOU baru itu terkait dengan sebetulnya domestik ya, informal ya Pak Bayu ya. Jadi karena one channel system itu, karena penyamaan sistem itu. Jadi mudah-mudahan ke depan harapan kami bukan informal saja yang satu sistem itu. Banyak juga yang pendatang-pendatang kita yang datang secara berkunjung di situ banyak sekali, dan sampai di situ juga dilegalkan oleh pihak Malaysia gitu. Jadi bukan informal saja gitu. Kalau kami mengusulkan ya semua satu pintu gitu, sehingga tidak ada lagi yang ilegal gitu. Kecolongan ya Pak Ujang ya. Baik. Kita tahan dulu Pak Ujang, kita tahan dulu Bu Rina, kita tahan dulu Pak Bayu ya. Pemirsa, kami masih akan kembali membahas mengenai pejuang devisa. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang mau lewat satu ini. Apaan sih? Tiap nonton TV ada aja masalahnya.
Baik, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita masih dalam dialog Sumber Bicara. Saat ini kita membahas mengenai pejuang devisa. Dan tadi kita sudah membahas panjang kali lebar bersama Pak Ujang sebagai penyedia jasa dan juga dari BP2MI selaku regulator pemerintah di daerah. Dan juga bersama Bu Rina selaku pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memang dalam hal ini juga berperan ya Bu ya dalam pengiriman PMI kita ke luar negeri. Pak Bayu, ini sejak adanya MOU tadi disampaikan oleh Pak Ujang sebelum jeda iklan ini sejak diterapkannya oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia, aturan itu berubah. Katakanlah ini dalam masa transisi. Apa Pak yang bisa Bapak sampaikan di masa transisi ini? Untuk bagaimana untuk pelaku penyedia jasa kita? Ya kalau kami sebagai BP2MI, Mbak, ya kita mengikuti regulasi yang berlaku saat ini saja gitu loh. Ya jangan sampai nanti kita tidak mengikuti ini menjadi kesalahan prosedur yang istilahnya pemerintah lakukan. Padahal harusnya pemerintah itu melindungi warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi ya saya kira kita tunggu saja di masa transisi ini memang sangat berat, terutama untuk para pengusaha tentunya. Dengan adanya batasan waktu job order yang berlaku di negara penempatan, kemudian dengan berlakunya sistem yang sebenarnya mendominasi warga negara Indonesia dalam hal perlindungannya, ini kan sama-sama sedang kita jalankan bersama. Nah ini masa transisi ini ya mudah-mudahan juga nggak lama, mudah-mudahan juga ada perbaikan-perbaikan, tentunya tata kelola yang diharapkan oleh kedua belah pemerintah, sehingga nantinya ke depan proses penempatan khususnya ke negara Malaysia ini bisa berjalan kembali normal seperti biasanya. Artinya tidak ada lagi pihak-pihak yang terkesan dilayani lambat seperti itu. Jadi kami selaku BP2MI tentunya tidak akan menghambat semua proses yang sudah dilalui oleh para stakeholder tentunya dan dibantu tentunya oleh para stakeholder, karena memang dalam pengurusan perlindungan pekerja migran Indonesia itu tidak sedikit KL yang ikut serta di dalamnya. Karena ya kementerian lembaga, peran kementerian lembaga dalam hal ini banyak. Contohnya ada Kementerian Tenaga Kerja selaku regulator. Kalau tadi saya agak koreksi Mbak, jadi BP2MI itu selaku operator di lapangan. Jadi kita operator di lapangan. Jadi regulator tetap kita mengacu kepada Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada lagi Kementerian Luar Negeri selaku yang bertanggung jawab nanti ketika ada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kemudian ada lagi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini adalah imigrasi yang nantinya bisa mengeluarkan paspor. Ya. Kemudian ada lagi ya banyak lah Mbak. Berarti keterkaitan banyak pihak ya? Keterkaitan banyak pihak. Ya. Kemudian kalau ada BP2MI Sumatera Barat di sini fungsinya apa Pak? Ya kami tadi, fungsi BP2MI di provinsi adalah melakukan verifikasi dokumen di akhir dan melakukan OPP, pelatihan. Gitu. Jadi melakukan orientasi pra pemberangkatan sebelum para PMI ini bekerja ke luar negeri. Nah di sana nanti kita memberikan pembekalan-pembekalan terkait tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Rina tadi, ada pengenalan budaya, undang-undang, regulasi di negara penempatan, kemudian ada bahaya anti narkoba supaya kita juga tidak terlibat dalam oknum-oknum nantinya di negara penempatan seperti itu. Jadi ada beberapa materi yang diberikan kepada pekerja migran kita untuk bekerja ke luar negeri. Supaya tadi tidak ada nanti di ujungnya itu adalah permasalahan. Kita tidak mengharapkan kalau masyarakat atau warga negara Indonesia ini bekerja ke luar negeri malah menimbulkan permasalahan di luar. Karena ya yang kita ketahui sesuai dengan judul tema pada hari ini juga ya PMI adalah pejuang devisa. Pejuang atau pahlawan devisa tepatnya. Karena ya kita akui mereka rela meninggalkan keluarga. Mereka rela meninggalkan kampung halaman. Ya kan, demi hanya untuk mencari uang dan mendapatkan istilahnya devisa. Karena uang yang mereka dapat ini sudah pasti dari luar negeri yang bisa dikirimkan ke keluarganya. Seperti itu. Jadi memang kita layaklah melindungi warga negara Indonesia ini ya selaku pahlawan devisa gitu. Karena memang mereka menyumbang. Pak Bayu, waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi dan juga OPP ini? 1 hari. 1 hari. 1 hari. Karena tadi
dengan adanya pemberlakuan khususnya yang di negara Malaysia, itu ketika PK itu sudah di approval oleh pihak kedutaan di luar, itu kita sudah mendapatkan sinyal bahwa si calon PMI ini sudah bisa dilakukan OPP. Seperti itu. Jadi memang sudah tidak ada kesulitan yang berarti karena di awal juga sudah diverifikasi oleh teman-teman di Dinas Kabupaten Kota. Iya, benar-benar. Ya. Jadi di kami itu Akhirnya proses akhir. Ya 1 hari selesai. Iya. Bisa dipastikan 1 hari selesai. Berarti mungkin pajaknya proses ini itu melibatkan banyak kementerian lembaga seperti betul. yang Pak Bayu sampaikan tadi. Pak Ujang Ya. ada tanggapannya? Ya, itu yang saya setuju apa katakan Pak Bayu tadi, memang bagaimana pemerintah melindungi warga kita itu sangat setuju dan sepakat sekali gitu. Tetapi ini juga kembali kepada saya katakan tadi, ini persoalannya kita sangat mendukung ya dengan ada sistem baru ini, cuman sangat disayangkan diterapkan di saat yang kurang tepat gitu. Sistemnya belum lancar sudah diterapkan. Itu yang kedua adalah seperti katakan tadi bahwa formal tidak ada persoalan yang prinsip sih di luar negeri, mulai dari pemberangkatan sampai kembali ya, ini formal, sebagian di dalamnya adalah para sarjana gitu. Iya. Jadi yang banyak masalah adalah informal. Harus kan diperketat informal. Nah, sekarang ini formal dan informal sama-sama ketat gitu. Jadi berdampak kepada kepuasan user ya, pengguna di luar negeri. Kita menjadi lambat gitu. Nah, sehingga kita formal di Malaysia itu karena Malaysia adalah negara penyerap formal terbesar dunia gitu. Nah, kita dulu nomor 1 di Indonesia, nomor 1 menempatkan formal di Malaysia. Sekarang tidak lagi. Kita pilihan nomor 1 gitu. Ya, karena kita dianggap lambat gitu. Kita dianggap lambat. Iya, jadi pilihan itu mereka diambil. ya kembali lagi Bangladesh, Nepal dan Myanmar gitu. Nah, itu faktor itu. Padahal Malaysia itu para user itu sangat suka dengan tenaga kerja kita. Kenapa Pak Ujang? Ya karena bahasanya lebih mudah di training ya, lebih komunikatif gitu ya, lebih cepat belajarnya gitu. Disenangi gitu, karena kita negara serumpun banyak kesamaan gitu. Tapi persoalannya sisi lain ya itu seperti tadi. Satu sisi karena mereka itu terbatas waktu pengambilan tenaga kerja asing gitu. Ya. Jadi kita sepakat dengan sistem ini, kita mendukung itu banyak kemudahan gitu. Nah, cuman pemberlakuan antara formal dan informalnya disamakan itu yang kita sayangkan gitu. Iya. Tentunya mungkin bisa menjadi masukan juga bagi pemerintah ya Pak Ujang ya, bagaimana bisa seperti yang disuarakan oleh pengusaha penyedia jasa ini. Ya. Bagaimana bisa memudahkan juga bagi pembeda antara pekerja formal dan juga pekerja informal. Selain ke Malaysia, kemana lagi Pak Ujang yang kita kirimkan? Dari Sumatera Barat kan kawan tuh ada yang punya job ke Taiwan juga, ke Inggris juga, dan kami sendiri di P3MB Andalan Administrasi kita juga ada ke Brunei informal, ada juga Polandia ya 500 orang job ke Polandia gitu. Tapi karena ada kondisi yang kurang kondusif sekarang kita pending dulu untuk melakukan rekrut gitu. Berarti kita pending dulu meskipun permintaan itu sudah ada. Ya. Baik. Ibu Rina, mungkin pelatihan apa Bu yang kita berikan kepada calon pekerja migran kita? Terutama bahasa ya. Bahasa itu kalau ke Malaysia memang tidak jadi masalah. Tapi kalau ke negara lain, kendala utama itu bahasa. Bahasa dan pengenalan budaya. Jadi beberapa dinas dari kabupaten kota, kabupaten kota sudah menganggarkan dari APBD-nya. Contohnya Kota Padang kemarin, karena mereka sangat berminat untuk memasukkan kandidat untuk G2G ke Jepang, mereka sudah punya anggaran untuk kegiatan pelatihan. Namun kendalanya belakangan itu peminatnya justru yang berkurang. Mungkin karena pasca pandemi. Jadi ada kekhawatiran dari keluarga untuk melepas anak-anaknya untuk berangkat ke negara Jepang yang cukup jauh dianggapnya. Jadi lebih nyaman ke Malaysia barangkali. Seperti itu. Utamanya memang gitu. Di samping nanti pengenalan, kan di OPP-nya Pak Bayu nanti ada pengenalan nanti job di sana dan aturan-aturan apa yang harus dipahami oleh seorang PMI Indonesia saat berada di negara lain. Oh, itu diberikan oleh BP2MI, bukan dari Dinas Tenaga Kerja? Dinas Tenaga Kerja ada juga menganggarkan kegiatan itu di tahun-tahun sebelumnya. Namun kemarin itu karena pandemi, semua anggaran kan kita fokus ke untuk mengatasi pandemi ya. Jadi tahun kemarin ada berupa sosialisasi aja yang kita laksanakan. Kedepannya kami akan coba mengupayakan tidak hanya yang pra pemberangkatan, yang pemulangan juga kita arahkan ex PMI kita yang tidak ingin balik lagi, itu juga kita upayakan menyiapkan pelatihan untuk mereka, untuk menambah skill mereka jika mereka ingin memulai usaha atau
berwirausaha di kampung halaman. Gitu. Selama ini proses pemulangan itu kita tidak pernah ikut campur tangan dari pemerintah provinsi, Bu? Ada, kita masuk dalam satgas. Tetap sudah ada SK satgasnya yang dibentuk, ditandatangani oleh gubernur. Pemulangan yang setelah pulang itu kita juga merangkum mereka sehingga kita punya data ya berapa yang sudah pulang dan apa lagi kemana lagi arahnya. Yang ingin mereka, tapi umumnya kalau yang sudah pulang jadi PMI itu pengen balik, umumnya begitu. Pengen balik lagi karena mungkin mereka sudah merasakan enaknya kerja di luar negeri. Tapi untuk batas waktunya kita berikan batas waktu nggak Ibu bagi PMI yang tergantung mereka dapat job lagi, Mbak. Ya, contohnya kalau ke Jepang itu dari entry ke Malaysia juga umumnya yang udah pulang itu nanti kalau ada dapat job lagi mereka mengajukan lagi gitu lewat P3MI atau dan secara prosesnya mandiri. sama. Tetap sama. Prosesnya sama meskipun mereka melanjutkan lagi. Betul. Oke. Kecuali mereka ada kemudahan, mereka sudah punya job misalnya sudah ada dapat job, itu kan lebih ada kemudahan buat mereka. Gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Bayu, BP2MI hadir di saat sebelum, di masa mereka bekerja dan juga pemulangan. Kalau untuk Dinas Tenaga Kerja pas di masa mereka itu kita juga berperan, Bu? Di masa mereka sedang bekerja atau tidak? Oke. Itu sudah ada yang sebelum dan pulangnya. Sebelum dan pulangnya. Kalau peran BP2MI dalam pemulangannya bagaimana Pak Bayu? Baik, makasih Mbak. Jadi kalau BP2MI memang terkait dengan pelindungan setelah, ini justru yang dikenal oleh masyarakat banyak sebenarnya. Jadi seolah-olah BP2MI itu adalah petugas pemulangan PMI yang bermasalah. Oh, itu sebenarnya yang dikenal oleh di masyarakat. dalam regulasi mulai dari undang-undang, mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan turunannya, sebenarnya kegiatan pemulangan pekerja migran Indonesia baik yang prosedural maupun non prosedural itu adalah kerja-kerja antara BP2MI dengan berkolaborasi dengan Pemda, baik itu kabupaten maupun Pemda Dinas Tenaga Kerja Kota seperti itu. Namun demikian memang masih banyak pemerintah daerah ini yang belum sadar bahwa ini adalah warganya mereka. Makanya di tahun 2021 kemarin kami BP2MI sudah melakukan sosialisasi Undang-Undang 18 tahun 2017 dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada tentunya di Sumatera Barat. Terutama Kepala Dinas Tenaga Kerja yang membidangi tenaga kerja. Antara lain tujuannya untuk bisa membangun sinergi dan kolaborasi antara BP2MI dengan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah kebetulan setelah adanya kegiatan tersebut ini sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BP2MI dengan pemerintah daerah kota maupun kabupaten ini sudah 10 dari 19 kabupaten kota yang telah berproses sampai dengan hari ini itu ada 6 lagi sehingga masih kalau misalkan semua bisa terselesaikan kemungkinan ya tinggal 3 kabupaten kota. Artinya kedepannya kita mengharapkan adanya implikasi dari nota kesepahaman itu berupa wujud nyata. Jangan hanya nota kesepahaman yang ditandatangani tetapi tidak ada efek apapun gitu. Jadi harapan kami nanti terkait dengan pelindungan pekerja migran ini kita kerjakan secara bersama-sama atau bersinergi berkolaborasi ya, untuk bisa memberikan fasilitas pelindungan terhadap pekerja migran khususnya warga Sumatera Barat seperti itu. Apa penyebabnya Bu Rina sampai bagaimana kabupaten kota yang disampaikan Pak Bayu tadi tidak ikut terlibat dalam proses pemulangan ini bagi kita? Mungkin pemahamannya tentang kewajiban mereka selaku pemerintah daerah yang punya warga di sini kan kabupaten kota Mbak Delima. Jadi perlindungan masyarakatnya itu kan merupakan kewajiban dari mereka baik yang ada di wilayah mereka maupun yang sedang bekerja di luar negeri atau yang pulang bekerja dari luar negeri. Makanya itu waktu BP2MI melakukan sosialisasi itu sudah ditindaklanjuti langsung oleh beberapa kabupaten kota. Terkadang kami BP2MI dengan pemerintah provinsi ini kita sudah gitu kan. Kemudian kita koordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota. Kita harus menanyakan kan
provinsi kan juga nggak mungkin. Mereka Mungkin. tahu alamat sampai Benar. sedetail. Betul. Iya, iya. Kita Benar nggak punya nggak warga. ini Punya keluar? warga kan kabupaten Betul. kota. Betul. Benar nggak ini tinggal di sini daerah Iya. ini, benar atau tidak? Intinya seperti itu. Jadi adanya kolerasi kerja antar instansi lah. Jadi butuh sinergitas yang cukup tinggi. Kalau misalkan BP2MI kerja sendiri juga nggak mungkin, gitu kan? Karena memang yang punya, sekali lagi yang punya warga Kabupaten itu kota. adalah kabupaten kota. Bahkan sampai ke tingkat dinas di dalam Undang-Undang 18 itu juga mengamanatkan bahwa ada peran dari pemerintah desa. Itu ada tugas dan tanggung jawab, ada 5 terkait dengan pemberian izin dan lain-lain seperti itu. Jadi pemerintah desa dalam hal ini juga ikut berperan sebenarnya dalam proses pelindungan gitu. Jadi memang supaya warga Sumatera Barat ini bekerja juga nantinya aman. Aman. Ya. Baik. Pak Ujang, selain proses yang panjang yang kita keluhkan seperti itu, apalagi Pak mungkin sampai saat ini kendala-kendala yang dihadapi oleh P3MI? Ya, pada prinsipnya ya kita kendala-kendala yang umum ya yang tidak ada ya, karena dulu kendala kita sulit mendapatkan calon PMI ya. Tapi sekarang ini peminat cukup banyak. Tinggi ya, cukup banyak peminat gitu. Cuma di segi proses saja. Jadi maka kita banyak dikomplain oleh para calon ya, sudah keluar kolom visa ya. Jadi belum juga diberangkatkan gitu. Tapi ada ya karena tidak seperti sebelumnya gitu kan. Nah, jadi proses tadi. Jadi harapan kita ya tentu proses ini ya bisa berjalan dengan baik dalam waktu dekat ini, karena Malaysia sendiri sedang mendata sistem dia sendiri, maka ditutup sementara sampai tanggal 1 besok kan. Oh, karena jadi sekarang lagi ditutup sementara. untuk Malaysia tutup sementara untuk pengambilan yang baru gitu. Ya, untuk pengambilan yang baru karena mereka lagi menata sistem mereka, mensinkronisasi dengan sistem yang ada di Indonesia. Seperti kata Pak Bayu tadi. Jadi mereka supaya satu channel gitu, satu pintu gitu ya, terutama yang domestik tadi gitu. Nah, di samping itu juga bahwa banyak ketentuan kebijakan baru di pemerintah Malaysia, terutama di segi fasilitas ya. Sekarang Malaysia itu dulu kelulusannya dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan tenaga kerja asing. Sekarang dia harus mendapatkan 2 surat kelulusan gitu ya, kebenaran itu. Yang pertama dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian mengaudit dulu, menstandarkan dulu ya semua fasilitas, perumahan segala macam ya, standar, dikeluarkan sertifikat, baru diajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan kelulusan itu. Jadi menguntungkan bagi tenaga kerja asing ya, apalagi dari Indonesia kan, fasilitas akan jadi bagus dan standar itu. Banyak kemudahan-kemudahan gitu. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi gitu. Dimanapun persoalan tenaga kerja itu dia bisa langsung melapor kemanapun juga gitu kan. Benar. Sudah disediakan fasilitas untuk itu gitu. Dan itu diaudit gitu. Jadi gaji juga, standar gaji juga sudah naik kan. Yang untuk selevel operator kan gaji minimal kan Rp1.500 kan. Ya lebih kurang 5 juta ya, 5 juta lebih ya untuk gaji pokok ya. Nah, maka sekira sudah cukup bagus ya. Dan beban kepada PMI tak ada lagi. Dulu masih ada pemotongan pajak. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Ditanggung oleh user. Begitu biaya juga, mayoritas yang standar perusahaannya sudah standar, seperti yang kita proses sekarang kurang 300 orang yang mau berangkat ini, itu tidak ada bayar sama sekali, gratis gitu. Semua ditanggung oleh perusahaan pengguna. Cuman ditanggung dulu oleh P3MI ya, nanti diklaim ditalangi gitu. dulu. Iya, ditalangi dulu gitu kan. Nah, itu. Berarti banyak kemudahan juga yang didapatkan oleh PMI kita ya Pak khususnya ya? Malaysia sudah banyak perbaikan dan perubahan ya. Nah, cuman kita lagi pembenahan sistem aja gitu. Baik, gitu. Baik. Bu Rina, mungkin katakanlah tadi kata Pak Ujang, sekarang peminat untuk tenaga kerja kita ke luar negeri itu cukup tinggi. Tentunya pembekalan di sini diharapkan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana nanti tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri itu tidak mempunyai bekal untuk bekerja di sana. Untuk kedepannya Bu, apalagi rencana kita dalam pembekalan tenaga kerja kita? Kita sifatnya kalau provinsi kan itu lebih banyak koordinasi ya Mbak. Kita akan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota. Kita rutin ini tiap bulan melakukan rakor dengan Dinas-Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota. Kita akan menghimbau mereka untuk menyiapkan calon-calon PMI mereka melalui pelatihan-pelatihan yang mereka biayai melalui anggaran APBD-nya. Selanjutnya juga kemarin juga di rakor kita juga
banyak mengundang Pak Tafiani juga sempat dengan Pak Bayu, sehingga kita juga menjadikan ajang itu juga sebagai kesempatan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada pembuat kebijakan di kabupaten kota bahwa ini adalah urusan yang menjadi kewajiban mereka dan harus sama-sama kita pikirkan gitu. Jadi koordinasi akan terus kami tingkatkan sehingga kita bisa sama-sama, Mbak, bisa sama-sama menyiapkan, sama-sama mengawal dan sama-sama melindungi tenaga kerja kita di luar negeri. Ya, karena provinsi tidak punya daerah ya Bu ya, yang memang memiliki itu kewenangan kabupaten kota ya. Lebih banyak ke koordinasi, Mbak. Ya, gitu. Berarti itu memang sudah kita intensifkan kepada pemerintah kabupaten kota kita. Betul. Untuk bagaimana melakukan pembinaan kepada calon PMI. Betul. Pak Bayu, ini apa Pak mungkin ke depannya yang diintensifkan oleh BP2MI? Katakanlah mungkin ini dalam masa transisi seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin banyak aturan-aturan yang belum dipahami oleh mitra kita. Baik Mbak. Jadi ya ke depannya saya harapkan ya sinergi dan kolaborasi ini tetap harus terus ditingkatkan karena memang BP2MI nggak bisa bekerja sendiri tentunya karena memang harus melibatkan banyak stakeholder baik itu KL maupun stakeholder perusahaan atau pengusaha ya jadinya hingga ke depan nanti bisa tata kelola penempatan ataupun pelindungan pekerja migran ini bisa lebih baik lagi gitu sehingga angka penempatan yang mungkin tadinya hanya di negara Malaysia ini bisa bergeser nantinya ke mungkin ke Timur Tengah tadi yang Pak Ujang bilang ada di kesempatan di Eropa. Nah, itu tidak menutup kemungkinan perubahan mindset masyarakat ini bisa berubah dengan tadi intinya bisa memahami semua regulasi yang berlaku. Kemudian juga tentunya juga untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Ya, benar. Tadi yang sudah disampaikan bahwa angka pengangguran juga di Sumatera Barat ini ternyata cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari angka nasional. Nah ini yang perlu menjadi PR berat kita bersama baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat khususnya untuk para pencari kerja di Sumatera Barat. Nah mungkin satu lagi yang bisa saya sampaikan bahwa memang bekerja ke luar negeri ini bukan suatu keharusan tapi adalah pilihan. Ketika nanti masyarakat ingin bekerja ke luar negeri, ini yang pertama kali harus menyiapkan kompetensinya, terutama bahasa. Bahasa itu sangat perlu. Ya mudah-mudahan ini kan di TVRI didengar oleh semua masyarakat, sehingga juga peran pemerintah provinsi maupun daerah dalam hal ini bisa menyiapkan seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina melalui APBD-nya terkait dengan penyiapan dasar bahasa seperti itu. Jadi harapan kami ke depannya di Sumatera Barat ini yang terkenal dengan potensi SDM yang sangat sudah baik. Nah ini bisa mencari pekerjaan yang lebih layak di luar negeri dengan perlindungan yang artinya benar-benar terlindungi. Tentunya BP2MI mempunyai moto apa Pak Bayu? Lindungi pekerja migran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lindungi pekerja migran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik Pak Ujang, mungkin apa Pak ini terakhir closing statement-nya Pak terhadap PMI kita dan juga terhadap pemerintah tentunya yang tadi Bapak sampaikan. Baik terhadap pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada baik undang-undang maupun peraturan menteri bahwa ini kan bersinergi apa yang disampaikan Bu Rina dan Pak Bayu tadi bahwa pemerintah itu sudah jelas tanggung jawabnya sampai ke tingkat desa gitu. Mudah-mudahan peran ke depan itu bahwa salah satunya adalah kewajiban pemerintah itu dalam pelatihan. Nah, dengan banyaknya pelatihan yang mudah-mudahan dianggarkan di tahun depan sehingga banyak lagi negara-negara yang potensi untuk formal selain Malaysia bisa kita tempatkan. Khususnya kepada masyarakat PMI, terutama yang sudah keluar Kulim Pisa ya, ada di Sumatera Barat ini lebih kurang 200-an orang ya. Mohon bersabar karena inilah ketentuan ya. Sistem yang harus kita lalui tidak seperti dulunya. Jadi harus bersabar. Dulu keluar Kulim Pisa, OPP langsung berangkat. Sekarang ada proses yang harus kita lewati gitu ya. Jadi kemudian juga mudah-mudahan pemerintah pusat juga kami sebelumnya sudah mengusulkan ya menteri kementerian supaya membedakan petunjuk teknis antara formal dan informal. Kalau ini dibedakan sekira
ini akan berjalan lancar formal ke depannya. Tentunya kita berharap bagaimana PMI kita bisa tetap terlindungi ya Pak ya, dan bisa nyaman bekerja di luar negeri sana. Betul. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Ujang untuk informasinya dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Sumbar Bicara. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan ataupun regulasi. Saya Delima Febria, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.